Saya Abdul Somad hari ini bukan sebagai ustadz, tapi sebagai seorang thalib di ma'had yang sedang mengenang masa lalu. Begitu masuk tadi melangkahkan kaki, melihat yang duduk di belakang pakai peci, pakai baju putih. Ana sedang mundur ke tahun 1993. Kelas 1 tahsis bersama kawan-kawan dan sahabat-sahabat. Kalau dipejamkan mata sekarang, terbayang kawan-kawan yang dulu sama-sama kena tempeleng. Sesuatu yang saat itu mungkin menyakitkan, mungkin memalukan, tapi semua indah pada saatnya. Ini semua rasa yang ada di dada ini sekarang sedang bergemuruh, sedang bergejolak. Mencoba untuk memilih kata untuk menceritakan rasa, tapi rasanya kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Tapi ku yakin rasaku juga pasti rasamu. Itulah yang tidak bisa dirasakan orang yang nggak pernah mondok. Di antara kualitas yang dijamin di pesantren adalah berani hidup, tidak takut. Sekarang banyak anak-anak orang kaya tidak berani hidup. Disediakan mobil, disediakan motor, disediakan TV, disediakan handphone, disediakan kamar, uang jajannya banyak, PD-nya luar biasa. Begitu bapaknya meninggal, dia error. Kenapa? Karena tidak terbiasa hidup mandiri. Tapi begitu kita masuk pesantren, kita mandiri, kita siap hidup dan siap mati. Betul? Penyakit yang paling mengerikan zaman ini bukan COVID. Apalagi emaknya COVID. Namanya Omikron. Penyakit yang mengerikan adalah anak-anak tidak bisa mengikat tali sepatunya. Kenapa begitu? Karena ketika si anak melihat sepatunya, sudah ada pembantu yang mengikatkan. Ketika dia mau berangkat sekolah, diantarkan. Mau pulang, dijemputkan. Baru mukul perut, sudah disuapkan. Sehingga dia tidak punya kemampuan untuk hidup. Banyak orang yang sekarang berkata, siap mati, siap mati. Masalah mati, nggak siap pun mati. Berapa banyak orang yang nggak siap mati, ketika malaikat maut datang tetap mati. Memangnya malaikat maut kalau datang nanya dulu, sudah siap untuk mati? Yang jadi masalah sekarang anak-anak tidak siap hidup. Jadi pelajaran pertama yang dapat diambil oleh Abdul Somad dari pesantren adalah siap hidup. Sekarang saya siap hidup. Masuk ke dalam hutan belantara, siap. Naik sampan, siap. Naik perahu dipukul ombak, dihempas gelombang, siap. Diajak naik pesawat pribadi, tertidur. Naik helikopter, siap. Jadi ketika ditanya orang, Ustadz punya keberanian ini di mana belajarnya? Anakmu kalau mau berani, masukkan ke pesantren. Ini sekarang anak-anak muda zaman sekarang baru ngelihat orang banyak mual, baru ketemu orang asing mencret. Kita di pesantren terbiasa berhadapan dengan kawan-kawan yang tingkah polanya macam-macam. Tapi anak-anak pesantren sekarang baik-baik, beda sama Abdul Somad dulu. Kemarin
waktu saya jalan-jalan ke rumah teman saya, dia ngomong gini, anak saya ini Pak Ustadz, kenapa pulang dari pondok semua singletnya hilang, sendalnya juga pulang nggak ada lagi, kata dia. Terus saya bilang, saya dulu nggak pernah gitu, saya bilang. Terus dia tanya, sendal Ustadz nggak pernah hilang? Tiap hari hilang. Terus saya ganti sendal baru. Punya kepribadian yang berani. Tapi saya berusaha waktu itu sendal nggak hilang. Gimana? Saya gembok. Masuk masjid, sendal kanan pojok sana, sendal kiri pojok sana. Begitu pulang, dua-duanya hilang. Itu biasa. Tapi anak-anak, adik-adik, saya mau panggil anak rasanya masih terlalu muda. Adik-adik sekarang enak. Ustadz Somad dulu waktu di pesantren nggak ada perempuan, laki-laki semua. Kalian masih ada perempuan, walaupun ditutup tirai, tapi dari celah-celah kan kelihatan. Kami dulu di pondok laki-laki semua, jumlahnya waktu itu lebih sedikit dari adik-adik. Laki-laki 1.800 orang. Kalau mau ngelihat perempuan, ya di dapur ngelihat tukang masak. Zaman sekarang anak muda selalu dikatakan, hari gini anak muda nggak punya pacar, apa kata dunia. Kita dulu di pesantren nggak penting, yang penting belajar. Kalau terlintas di pikiran ingat cewek, ingat perempuan, hilangkan. Dengan apa cara menghilangkannya? Karena Muhammadun na'iman fi firashihi wa sa'atu asrun wa lailu kulluhu zalamun wa bardun. Hilangkan semuanya. Pas mau tidur malam terbayang macam-macam, teringat teman-teman waktu liburan, hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Doroba doroba dorobu doroba doroba tadrob nadrob tadrob tuma drop tum drop tidrob tuma drop tuna drop tu drop na. Nanti setelah tamat dari pondok pesantren Darussalam Kersamanah Garut, kemudian dapat beasiswa S1 dari Harvard University, lalu kemudian pulang mendapat titel BA, MA, dan PhD, maka semuanya akan ingin kalian menjadi menantunya. Saya aja yang udah tua begini, udah nikah, udah kakek-kakek, sudah punya anak. Coba lihat itu di komen-komen Instagram dengan YouTube. Banyak tuh yang nulis, Ustadz jadikan aku yang kedua.